Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Materinya hari ini adalah tentang triks jualan laris di Google Ads. Kita sambut dengan tepukan virtual yang meriah, Gus Nana. Oke, thank you. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Alhamdulillah pada hari ini kita bisa silaturahmi dan kita bisa belajar sama-sama pada hari ini, dan semoga sebentar, nggak ada suaranya, Kang. Betul. Oke, kita Mas tes dulu Asep suaranya. Oh ada. Oh, yang lain ada. Mungkin Mas Asep boleh baik. dicek-cek soundnya mungkin di sana. Silakan Gus, dilanjut. Oke, baik. Oke. Pada hari ini saya akan sharing-sharing tentang dunia Google Ads. Nah, buat teman-teman yang hari ini belum pernah sama sekali tahu tentang Google Ads, atau teman-teman yang sudah bermain tapi belum optimal iklannya, atau teman-teman yang sudah pernah bermain terus habis itu berhenti, dan insya Allah hari ini kita akan bongkar-bongkaran ya kan triks berjualan lewat Google Ads. Nah, materinya hari ini seperti itu. Mungkin nanti bisa disiapkan untuk penunjangnya Kang Fadil yang kemarin. Baik, sebelum kita memulai, pertama, sebelum beriklan, nah ini sebuah catatan penting buat teman-teman sekalian ya. Sebelum beriklan, mari kita sama-sama menyiapkan dulu mindset. Nah, mindset ini adalah salah satu pola berpikir di Google Ads. Nah, itu. Jadi, di dalam pola berpikir di Google Ads, ini kita simpelkan dulu, kita sederhanakan dulu. Apa itu mindset dalam bermain di Google Ads? Di dalam mindset Google Ads, itu harus kita pahami dulu. Yang pertama, bila teman-teman bermain ya, menggunakan Google Ads, yang harus dipegang dulu adalah yang pertama, nah mungkin bisa dicatat ya, yang pertama, benerin mindsetnya dulu. Nah, Google Ads itu pertama kali yang harus dipegang adalah merupakan sumber mencari traffic. Nah, jadi kadang-kadang pemula itu berpikirnya begini, oh kalau main Google Ads langsung closing. No, bukan seperti itu. Jadi, pintu masuk pertama kali ketika teman-teman bermain Google Ads itu adalah, oh Google Ads adalah tempat untuk mencari sumber traffic. Nah, itu yang penting dibenerin dulu. Nah, mengapa banyak sekali teman-teman yang kecewa ketika bermain di Google Ads karena mindsetnya nggak ketata dengan baik. Nah, berpikirnya kalau saya sudah bermain Google Ads terus langsung dapat closing. Nah, itu yang pertama. Setelah berpikir bahwasanya Google Ads as traffic, Google Ads merupakan sumber traffic, maka yang kedua yang harus dipikirkan adalah Google Ads ya, itu yang biasa orang mengenal atau dikenal dengan SEM, S-E-M, dalam bahasa Inggrisnya adalah Search Engine Marketing, atau dalam bahasa Indonesianya adalah pemasaran mesin pencari. Ya, merupakan saluran iklan berbayar dan berbasis kata kunci. Nah, ini yang harus dipahami dulu. Jadi, yang pertama adalah Google Ads merupakan sumber traffic. Yang kedua, Google Ads merupakan SEM, ya, atau Search Engine Marketing, dalam bahasa Indonesianya adalah pemasaran mesin pencari. Itu merupakan saluran iklan berbayar yang berbasis kata kunci. Nah, jadi
Google Ads itu ya dalam Anda misalkan punya produk A misalkan ingin tampil di saluran pemasaran pencari ya atau search engine Google milik Google, ingin tayang di mesin pencari Google, nah, itu basisnya adalah kata kunci dan berbayar. Nah, biasanya kalau di mesin pencari itu tulisannya iklan. Nah, jadi kalau di situ ada link-link ya, kalau Anda searching di Google itu ada link. Nah, ada tulisan iklan dan ada yang enggak ada tulisan iklannya. Nah, terus selanjutnya poin yang ketiga adalah SEM itu membutuhkan dana yang cukup ketika Anda ingin beriklan di Google. Nah, terus SEM itu harus relevan dengan landing page atau website. Jadi, ya, bila mana Anda ingin beriklan di Google, minimal Anda harus mempunyai website. Nah, bagaimana? Nah, ini ada pertanyaan menarik. Bagaimana kalau Anda nggak mempunyai website? Nah, jangan khawatir. Google sudah mempersiapkan salurannya. Nah, di buku pertama saya sudah kita bahas, Anda yang newbie, Anda yang belum pernah sama sekali mempunyai website, ternyata sama si Google-nya, itu kita sudah disiapkan sebuah platform yang namanya Google Business-ku. Dan ternyata Google Business-ku itu bisa diiklankan dan iklannya bisa tayang ataupun tampil di mesin telusur Google. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang nggak punya website itu ternyata bisa mengiklankan produk maupun layanan jasanya itu di Google. Nah, itu sudah terjawab ya teman-teman. Jadi jangan khawatir itu nanti bisa di ini. Jadi slide-nya nanti dulu, nanti biar saya ini ya. Jadi sekarang saya mau bahas masalah mindset-nya dulu. Terus di dalam Google Ads ya, di situ ada yang namanya skor kualitas. Nah, skor kualitas. Dari situ skor kualitas itu merupakan pemicunya terhadap kata kunci yang Anda bidik. Nah, di situ sudah sudah ada platform-platformnya itu sudah ada, di situ ada yang namanya skor kualitas. Nah, tetapi yang lebih penting lagi untuk mindset tadi adalah ini yang terakhir ya. Ini kita mencoba untuk membongkar semuanya. Yang lebih penting lagi adalah lakukan riset terlebih dahulu. Nah, riset apa? Nah, Google sudah menyiapkan alatnya, namanya Google Keyword Planner. Nah, apa itu Google Keyword Planner? Google Keyword Planner itu adalah salah satu tool yang bertujuan untuk kita bisa mempermudah melakukan riset. Riset apa aja? Riset kata kunci. Nah, jadi sebelum ngiklan di Google, penuhi dulu risetnya. Lakukan dulu risetnya. Sebelum bikin website, lakukan dulu risetnya. Nah, alatnya adalah namanya Google Keyword Planner. Nah, tuh. Ini saya share sudah tentang mindset. Nah, sekarang saya akan masuk langsung ke prakteknya. Ya, prakteknya itu adalah pemahaman karakter Google Ads. Ya, kita langsung menuju ke PPT. Are you ready, Kang Fadil ya? Pembahasannya adalah apa itu Google Ads. Nah, next. Oke. Ini jawabannya ya. Apa itu Google Ads? Nah, Google Ads, jadi di situ udah kelihatan,
Google Ads adalah salah satu fitur dari Google untuk menampilkan ya paid set atau iklan berbayar dari hasil pencarian di Google. Dan dengan menggunakan Google Ads, Anda bisa menampilkan iklan di hasil pencarian Google. Nah, di tayangan PPT ini, di situ sudah ada tulisan iklan itu merupakan hasil pencarian ataupun hasil iklan yang sudah muncul. Nah, dalam satu halaman iklan tag itu kita dikasih sama Google slotnya 4 di atas, 3 di bawah. Jadi kalau untuk iklan tag itu total semua ada 7. Nah, bentuknya seperti ada di layar teman-teman sekalian. Nah, jadi 4 di atas, 3 di bawah. Nah, itu. Next, Kang Fadil. Bisa ini kan, next. Oke, halo Kang Fadil. Oke, nah nih. Terus kita langsung menuju ke apa sih keuntungan Google Ads. Nah, dari banyaknya mesin pencari, mengapa sih kita pakai Google Ads? Nah, dari sekian banyak mesin telusur ataupun mesin pencari, sampai hari ini, ya kan, banyak orang-orang yang memakai Google. Nah, jadi seluruh dunia ya itu rata-rata memakai Google. Nah, jadi dari angka ini hampir 65,4% ya kan itu orang memakai Google. Oke, saya lanjut lagi. Next. Nah, itu keuntungannya seperti itu tadi ya. Nah, ini yang paling saya sukai. Ya. Di Google itu ada yang namanya remarketing atau pemasaran ulang. Remarketing adalah sebuah kegiatan di mana iklan kita itu bisa tampil lagi pada orang-orang yang sudah pernah ngeklik iklan. Nah, jadi konsep sederhananya begini. Ketika Anda searching, ya, dimanapun Anda searching, di media apapun, atau di mesin search engine, atau dimanapun, ya, ketika Anda ngeklik iklannya, maka seumur hidup Anda akan dibayang-bayangi iklan tersebut. Nah, penjelasan sederhananya seperti itu. Remarketing itu sebuah kegiatan melakukan pemasaran ulang lagi, ya. Kalau di tetangga sebelah milik FB Ad itu namanya retargeting, ya. Itu Anda akan dihantui terus iklan tersebut. Nah, jadi ternyata di Google juga ada. Nah, di Google juga ada konsep remarketing. Nah, next. Nah, nih, ini yang saya suka, ya. Ini adalah merupakan sebuah fitur di Google ada, ya. Jadi kalau kita ngiklan, kita bisa menggunakan target audiens yang lebih spesifik. Contoh nih, contoh. Di sini ada yang teman-teman yang mau jualan buku. Nah, di dashboardnya Google itu nanti langsung bisa ditunjukkan siapa sih yang orang-orang suka membaca. Nah, jadi dari situ nanti teman-teman tidak terlalu melebar kalau audiensnya itu dipasang ataupun kita menggunakan audiens custom audience affinity, ya. Jadi audiens itu kita bisa pasang itu dengan menggunakan target audiens yang sudah disiapkan di platformnya Google.
Jadi lebih spesifik, lebih tertarget, tidak terlalu melebar, sehingga bisa mengurangi teman-teman iklannya itu tidak istilahnya itu melebar dari isi target. Nah, next. Nah, nih, ini yang sering ditanyakan sama teman-teman. Gus Nana, kalau ngiklan di Google itu mahal ya? Nah, jawabannya tidak. Ya, jadi sampai hari ini kenapa saya suka sekali dengan Google Ads? Karena budgetnya itu fleksibel. Anda mau main budget minimalis? Bisa. Anda mau main budget yang tinggi? Sangat bisa. Ya, jadi budgetnya itu bisa kita atur sesuai dengan kemampuan kita. Nah, jadi mahal dan tidaknya itu ya juga tergantung budget kita, CPC-nya. Nah, konsepnya adalah CPC, dibayar, terus bayar ketika ada orang. Nah, itu. Jadi fleksibel sekali budgetnya. Anda mau budget sehari 20.000, sehari 30.000, atau sehari 50.000, ya kan, no problem. Nah, jadi jangan takut kena mahal. Nah, itu. Jadi buat teman-teman pemula yang kadang-kadang wah di Google ternyata enggak. Nah, ini apa namanya, pemahamannya seperti itu. Next kan. Nah, ini kita langsung ini ya, langsung ke teknis ya. Dari teknis ini kita bisa ini ya. Yang pertama kita bisa buka ya https ya ads.google.com /cnts/id. Nah, atau Anda searching di Google, Anda ketik Google Ads. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kembangkan Anda dengan Google Ads. Ini langsung kita praktek ya di situ ya. Nah, terus next. Nah, setelah itu di sini setelah Anda login, nah nanti di situ ada Anda disuruh mengisi ya, mengisi apa alamatnya ya kan, terus URL-nya apa, terus apa namanya, kolom-kolomnya harus diisi dulu. Nah, misalkan tokonya namanya apa. Jadi ini dashboardnya adalah dashboard untuk iklan pintar ya. Nah, ini yang cara paling termudah nih. Jadi saya share yang cara paling termudah karena audiens kita hari ini adalah audiens yang rata-rata belum pernah membuka atau membuat akun Google Ads. Next kan. Nah, setelah itu di sini kita diwajibkan untuk mengisi untuk negaranya, zona waktunya kita pilih yang Jakarta, terus mata uangnya kita pilih yang rupiah. Next. Nah, kita sudah masuk di sini. Nah, ini merupakan salah satu tampilan dashboard ya kan untuk iklan pintar. Nah, ini salah satu dashboard iklan pintar. Cukup simpel dan mudah. Jadi di buku pertama saya itu sudah dibahas ya kan, cukup mudah. Emak-emak pun itu bisa setting. Jadi semudah teman-teman buka ataupun bikin akun Facebook, cukup mudah, nggak ribet. Ya, jadi kalau apa namanya, buat teman-teman ini jangan takut untuk tidak bisa, karena ini bikin akunnya Google itu cukup mudah sekali. Nah, itu ini sebuah tampilannya ya. Next. Nah, nih kita masuk ke cara kerja Google Ads. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sama teman-teman. Nah,
Google Quality Score adalah cara Google untuk menilai relevansi iklan, isi iklan, dengan apa yang dicari oleh pelanggan. Ada 3 kriteria utama Google Quality Score. Yang pertama adalah relevansi landing page. Jadi, yang dimaksud dengan relevansi landing page adalah keterkaitan konten ataupun artikel terhadap iklan Anda. Nah, terhadap iklan Anda. Jadi, misal teman-teman jualan sepatu, maka artikel ataupun kontennya itu harus berbau keyword sepatu. Jadi relevan. Jadi jangan Anda jualan sepatu, tapi artikelnya jualan hijab. Nah, itu enggak, kurang relevan. Jadi kalau Anda jualan sepatu, berarti artikel itu merupakan berbau-bau sepatu. Enggak boleh berbau-bau hijab, enggak boleh. Nah, itu. Terus yang kedua adalah perkiraan CTR atau click-through rate. Nah, dalam bahasa Indonesianya adalah rasio klik tayang. Nah, rumusnya, nah CTR yang bagus itu di atas 10%. Jadi kalau iklan Anda CTR-nya itu di atas 10%, itu potensi iklannya berkualitas sangat tinggi sekali. Jadi rumus CTR itu jumlah klik dibagi jumlah tayangan sama dengan persen. Artinya, jumlah klik yang Anda dapatkan ya itu dibagi jumlah tayangan iklannya. Jadi tayangan iklannya itu nanti dihitung berapa kali dia tayang dan berapa kali kita dapat klik, maka akan menemukan hasilnya. Nah, jadi itu pembagian jumlah klik dibagi jumlah tayangan sama dengan hasilnya. Nah, yang ketiga adalah relevansi keyword. Jadi, keyword yang Anda tanam di dalam dashboard Google Ads itu harus relevan. Harus relevan. Jadi misal, jual sepatu murah. Ya, jual sepatu murah. Keyword jual sepatu murah itu harus ada di dalam website ataupun di dalam landing page Anda. Harus ada dengan yang ada di dalam dashboard Google Ads. Makanya kalau ada keyword, tadi kita sudah ulas ya, Google Ads itu merupakan salah satu platform paid traffic ya, mesin paid traffic ataupun iklan berbayar yang berbasis kata kunci. Jadi kata kunci Anda itu nggak ada di dalam LP, landing page atau website, maka relevansinya sangat kurang sekali. Nah, kalau sudah relevansinya kurang, yang terjadi iklan Anda nanti akan kurang berkualitas. Kalau sudah kurang nggak tayang, berarti potensi CTR-nya juga rendah. Nah, itu ya. Jadi sangat simpel ya, sangat simpel sekali. Jadi ini yang dikatakan susah itu karena belum praktek. Jadi kalau teman-teman udah pernah buka, insya Allah teman-teman akan merasakan kemudahan di dalam beriklan di Google Ads. Oke, next Kang Fadil. Nah, ini kesimpulan dari semuanya itu, untuk menjangkau lebih banyak pelanggan, Anda tidak bisa mengandalkan satu sumber traffic saja. Nah, ini tadi di awal dalam mindsetnya ya, pintu masuk mencari sumber traffic itu banyak. Ada yang dari Instagram, ada yang dari Facebook, ada yang dari TikTok, ada yang dari Twitter, ada yang dari Google. Nah, jadi sumber traffic, kalau teman-teman mencari sumber traffic itu banyak. Nah, dan uniknya, nah ini saya bilang uniknya, saya lebih menyukai ngiklan itu di Google. Karena apa? Orang langsung nyari. Ibaratkan begini,
kalau Anda ngiklan di FB Ad ataupun di Instagram, itu seperti Anda jualan keliling. Nah, kalau kita ngiklan di Google, itu orang butuh karena apa? Dia ngetik sesuatu di mesin telusur Google. Nah, jadi misalkan Anda jualan ketoprak keliling ya, itu Anda nawarin ketoprak. Nah, itu keliling. Anda pakai ketoprak gerobak itu ya, Anda keliling. Nah, itu seperti ngiklan di FB Ad ataupun di Instagram. Nah, kalau di Google itu beda. Makanya saya senang sekali di Google karena orang butuh. Nah, dia butuh dan dia searching. Dari hasil searching itu, maka iklan kita, ya, website kita itu bisa tayang dan muncul. Bisa di atas sendiri atau bisa di bawah sendiri. Karena slotnya ada 7, 4 di atas, 3 di bawah. Nah, jadi saya hari ini cukup bahagia sekali bisa sharing-sharing buat teman-teman sekalian. Makanya mungkin disiapkan daftar pertanyaan yang sebanyak-banyaknya. Insya Allah nanti kita akan jawab, ya kan. Dari situ, apa sih sebenarnya yang membuat kesulitan dari teman-teman ketika ngiklan di Google? Nah, nanti bisa kita jembatani, ya kan, dan kita sharing-sharing selama kita pernah dan sampai hari ini masih saya menggunakan platform Google Ads. Nah, itu next Kang Fadil. Nah, nih, ya, mungkin itu simpelnya dari kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, habis ini kita akan ada sesi tanya jawab yang akan dipimpin oleh Kang Fadil. Oke, waktu saya kembalikan ke Kang Fadil. Oke, terima kasih Gus Nana atas sharing-sharingnya. Masya Allah, banyak sekali ya. Itulah sekilas materi-materi tentang Google Ads. Sebetulnya masih banyak sekali ya materi-materinya, dan kalaupun dibahas sampai benar-benar ininya itu butuh waktu 3 hari ya Gus ya, 3 hari 3 malam ya. Makanya ini jadi alasan Gus Nana menumpahkan semua materinya itu dalam sebuah buku. Oke, teman-teman semua, silakan bagi ada yang ingin bertanya, boleh melalui chat ataupun mungkin ingin bertanya langsung, silakan pakai tombol raise hand ya. Ya, saya coba. Oke, saya coba ke yang raise hand dulu, baru nanti saya akan cek ke yang chat di kolom chat. Ya, pertama ada Mas Alfi Maulana. Silakan Mas Alfi, boleh dibuka mic dan juga gambarnya. Halo, Mas Alfi. Ya. Silakan Mas. Pertanyaannya silakan. Oke, saya mau tanya kayak gini. Kalau Google Ads itu berpengaruh nggak sama SEO-nya? SEO yang ada di website kita, kalau kita pasang SEO gitu. Oke. Cukup? Silakan, Gus Nana. Oke, thank you. SEO, Search Engine Optimization, dengan SEM, Search Engine Marketing, itu merupakan sama-sama maksudnya, tapi beda platform. Yang satunya organik, yang satunya berbayar. Jadi kalau ada pertanyaan, ketika kita ngiklan, apakah SEO kita ikut terangkat? Ya, bisa ya, jawabannya bisa ya, bisa tidak. Nah, kok jawabannya 2, Gus? Ya, karena apa? Ketika Anda ngiklan di Google, pasti akan dapat data. Data apa aja? Jumlah klik, jumlah tayang, ya kan? Di situ ada relevansi iklan, relevansi keyword. Di situ ada istilah penelusuran, ya apa lagi, makanan apa itu ya. Nah, dari data-data itu sampai data-data demografi, laki atau perempuan, usianya berapa, di situ juga ada pendapatan rumah tangga, ya. Bila data-data itu nggak diapa-apain itu maksudnya nggak dibenerin, ya, nggak dioptimasi websitenya, maka ya SEO-nya juga tidak akan bisa naik. Tetapi ketika Anda itu memperbaiki, ya, maka SEO-nya juga bisa akan meningkat.
Nah, jadi harus diperbaiki kalau kepingin SEO-nya meningkat. Hasil datanya itu dari iklan Anda yang sudah Anda bayarkan di Google. Nah, gitu jawabannya Mas Safi. Saya kembali waktunya untuk Kang Fadil. Oke, terima kasih Gus Nana. Gimana Mas Alfi, sudah terjawab ya? Iya, dijawab. Oke, terima kasih Mas Alfi atas pertanyaannya. Oke, next yang raise hand ada, tadi yang pertama itu ada Mbak Reflita Deliza. Silakan Mbak Reflita. Boleh open mic dan juga gambar. Mbak Reflita. Oke, sepertinya mungkin ada gangguan jaringan atau segala macam. Kita beralih ke penanya berikutnya, ada Mbak Rika. Silakan Mbak Rika, boleh open mic. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum Gus. Saya mau nanya, kalau misalkan kan kalau Google Ads, Waalaikumsalam. Ya. tadi kalau Google Ads itu kan masuknya ke website sama landing page ya. Nah itu kalau misalkan masuk ke page itu bisa beberapa atau memang hanya satu aja gitu Gus? Kan kalau website cuma satu doang kan kalau landing page itu bagian dari website ya Gus ya. Jadi bisa. Oke, pertanyaannya gimana, Mbak? Maksudnya kalau misalkan kan saya punya beberapa produk nih. Nah, ini kan jadi si kata kunci beda. Jadi landing page-nya bisa berbeda-beda juga atau gimana? Oh, oke. Nah, pertanyaan cakep nih. Langsung saya jawab. Ya, oke. Jadi gini, Mbak Rika, dalam dashboard Google Ads itu kita bisa mengiklankan ataupun mengkampanyekan, ya. Jadi di dashboard Google itu ada kampanye dan ada grup iklan. Nah, jadi di dalam dashboard Google Ads ya kita bisa mengiklankan 20.000 link website dan 10.000 grup iklan. Nah, misalkan Mbak Rika punya produk banyak, nah itu bisa menggunakan opsi Anda bisa bikin page tersendiri. Nah, biasanya misalkan www.rika.com/sepatu. Terus ternyata Mbak Rika juga punya produk www.riska.com/buku billionaire store. Nah, jadi nanti yang diiklankan adalah link yang menuju link akhirnya. Dengan catatan pix-nya itu harus dibikin. Nah, biasanya itu berakhiran slash. Nah, kan misalkan domain utamanya www.riska.com. Nah, karena Mbak Rizka punya jualan banyak, maka dibikinlah pix untuk ngirit. Ngirit apa? Ngirit beli domain. Nah, kalau yang opsi yang kedua itu bisa setiap produk itu bisa dibelikan website sendiri-sendiri. Cuman itu agak boros, misalkan www.tokosepatu.com, www.buku-dewaekaprayoga.com. Nah, buat Anda yang reseller buku ya, jadi buku apa saja itu Anda belikan domain itu tapi terlalu boros. Nanti saran saya buat pemula itu cukup website satu aja diberikan domainnya, tapi nanti dibikin pix-nya. Nah, itu yang nanti bisa kita iklankan. Jawabannya seperti itu, Mbak Rika? Iya, makasih Gus. Oke, terima kasih Mbak Rika atas pertanyaannya. Next ada Mbak Gesti, ini Mbak Thomas ya. Saya takut salah nih. Pokoknya Kak Gesti. Boleh open mic dan gambarnya ya. Ya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku perempuan ya. Perempuan ya ternyata. Silakan. Siap. Makasih Kak Fadil atas kesempatannya. Gus, aku mau nanya, kan aku ini sebenarnya langsung praktek. Yep. Jadi ini aku masukin email aktif aku, cuma di sini kok pas di halaman Google Ads-nya dibilangnya akun Anda tidak aktif, katanya gitu. Iklan tidak berjalan karena akun telah dibatalkan. Nah, aku pernah coba beberapa kali klik tombol yang merah di sini yang katanya disuruh aktifkan kembali. Tapi kayak masih bingung gimana cara ngaktifinnya gimana gitu. Oke. Sedangkan aku pengen coba gitu ngiklan lewat Google.
Oke, Mbak Gestin, jawabannya adalah Anda berarti sudah pernah open dashboard Google Ads Iya, dan udah pernah. iklan sudah pernah running, ya, Tapi iklan sudah bahkan nggak pernah pernah running. belum pernah Satu, yang ngiklan nih, Gus. kedua, Maaf, belum pernah ngiklan di Google Ads nah, ya. jadi ini jawabannya ya, itu yang pertama ya. Yang kedua, bila Anda belum pernah ngiklan, berarti usia akunnya itu lebih dari 6 bulan. Jadi gini, ada aturan baru, bila akun tidak pernah dirunningkan iklannya selama 12 bulan lebih berturut-turut, maka akun Anda akan dibatalkan langsung sama Google karena iklan Anda belum pernah dirunningkan. Nah, jadi Anda buat akun, setelah itu dibiarin, nggak pernah ngisi saldo, terus lama berbulan-bulan nggak pernah diaktifin, maka langsung sama si Google-nya itu langsung dibatalkan. Nah, jadi ada dua opsi. Opsi yang pertama, Anda pernah pakai, tapi habis itu boncos, mungkin maybe ya, boncos, setelah itu lama sekali, ya kan, lebih dari 12 bulan lebih, ya kan. Setelah itu akun langsung dibatalkan sama Google. Opsi yang kedua, Anda setting iklan, ya kan, habis itu saldo nggak pernah dimasukkan, ya kan, terus Anda biarkan lama sekali, ya kan, akhirnya akun tersebut dibatalkan. Saran saya, mendingan bikin email baru, ya kan, terus Anda setting awal lagi. Itu lebih enak banget. Nah, kalau misalkan Kak Gestin mau pakai email itu, caranya itu Anda di menu setelan, sebelah kiri itu ada menu setelan, di situ bisa Anda aktifkan akunnya. Itu cara pertama. Cara yang kedua, Anda bisa cek emailnya. Nah, di situ pasti ada pemberitahuan pembatalan akun, ya kan. Nah, kalau ingin menghidupkan, itu Anda bisa dimulai dari Anda buka email. Dari Google itu pasti dikasih tahu. Dan Google nanti akan kasih link untuk mengaktifkan kembali akunnya. Yang lebih simpel lagi Kak Gestin adalah bikin akun baru, bikin Gmail baru, bikin akun baru, fresh semuanya, terus mulai ngiklan. Nah, jawabannya gitu Kak Gestin. Oke Gus, makasih. Berarti harus kalau misalnya udah ngaktifin tuh harus sering ngiklan gitu ya Gus. Kalau enggak Iya, bakal diaktifin nonaktifin lagi gitu ya. Betul sekali. Jawabannya seperti itu. Terus maaf tadi saya mau nanya juga yang terkait materi tadi tuh yang di apa namanya dikasih nama aku lihat tuh materinya. Iya. Beri nama akun Anda. Nah itu kalau misalnya kayak seperti Mbak Rika tadi kita punya lebih dari satu bisnis, tapi saya di sini kondisinya belum punya website nih, Gus. Jadi itu lebih baik beri nama akunnya itu nama jualannya, kayak misalnya contoh saya jualan baju tapi kan ada nama tokonya. Nah itu saya yang dimasukin di situ nama toko saya atau gimana, Gus? Iya, nama tokonya. Nah jadi gini, Kak Gestin misalkan punya map kan, alamat map kan. Nah, misalkan Kak Gestin punya alamat map. Alamat mapnya itu misalkan toko sepatu Gestin misalkan. Nanti form yang di situ, kolom yang di situ ditulis toko sepatu Gestin. Nah, misalkan Kak Gestin punya lebih dari satu produk, mapnya beda, berarti nanti bisa pakai akun yang lain. Jadi map itu kan kita bisa bikin sebanyak-banyaknya ya, maksudnya sebanyak-banyaknya itu produknya harus beda, walaupun alamatnya sama itu bisa. Nah, jadi Kak Gestin bisa pakai fitur itu Google Ads yang cukup mudah, namanya iklan pintar. Kalau dulu namanya AdWord Express, kalau sekarang namanya iklan pintar. Nah, Smart Ad namanya. Itu cukup simpel sekali. Jadi bisa ngiklankan, tombolnya itu kalau bingung, Kak Gestin bisa cek di akun Google Bisnisku. Di situ ada sebelah kiri itu ada tulisan iklan. Nah, dibuka aja akun Google Bisniskunya. Terus habis itu nanti ada menu iklan. Dan itu sudah saya bahas di buku pertama saya. Nah, di buku pertama saya itu lengkap, komplit, secara detail, teknisnya ada di situ semua. Itu jawabannya Kak Gestin. Makasih ya Gus ya. Sama-sama Kak. Oke, cukup Teh Gesti.
Makasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, sebelum kita balik lagi ke pertanyaan yang raise hand, saya pengen bergeser dulu ke yang chat yang tadi yang lebih dulu udah bertanya. Dari Mas Rudi, nih Gus Nana, untuk pay Google Ads bisa pakai kartu debit kah? Di debit kah? Oke, Mas Rudi dan teman-teman yang lain saya jawab. Untuk sistem pembayaran di Google itu ada berbagai macam. Mungkin bisa dicatat ya untuk teman-teman pemula. Yang pertama, Google iklan kita bisa kita bayarkan lewat transfer langsung dengan menggunakan ATM, internet banking, mobile banking, atau langsung datang ke bank, berarti dengan teller ya, itu bisa kita lakukan dengan catatan kita sudah tahu nomor rekeningnya. Itu opsi pertama. Opsi yang kedua dengan menggunakan kartu kredit. Nah, opsi yang ketiga dengan menggunakan kartu debit. Opsi yang keempat, ini yang terbaru, Anda bisa melakukan pembayaran dengan GoPay. Ternyata Google udah bekerja sama dengan GoPay. Nah, jadi semakin dipermudah. Buat teman-teman bisa membayar dengan 4 opsi tadi. Ya, saya ulang lagi, pakai transfer langsung dengan menggunakan ATM, internet banking, mobile banking, ataupun datang ke bank dengan menggunakan teller. Yang kedua, pakai kartu kredit. Yang ketiga, pakai kartu debit. Debit apa aja, boleh Jenius, boleh Jago, boleh Mandiri, BCA, dan lain-lain. Pokoknya debit, ya. Visa, ya, yang bekerjasama dengan Visa atau Master. Terus, yang terakhir adalah dengan menggunakan GoPay. Itu fitur yang terbaru. Itu jawabannya, Mas Rudi. Saya kembalikan waktunya ke Kang Fadil. Oke, terima kasih Gus Nana atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari Mas Dani Rahmat. Iklan video di YouTube, apakah dari Google Ads juga? Oke, baik, saya jelaskan. Namanya siapa tadi? Mas Dani. Oke, halo Mas Dani. Saya jawab pertanyaan Anda. Jadi begini, di Google Ads itu ada berbagai macam kampanye ataupun iklan. Ya, jadi jaringannya itu, jaringan iklannya Google itu luas. Yang pertama itu iklan teks. Jadi iklannya tampil di mesin telusur dan di jaringan-jaringan milik Google. Ya, yang kedua iklan display. Iklan display itu iklan gambar. Nah, tampilnya di mana? Detik.com, kompas.com, ya. Terus misalkan Republika, ya kan? Dan di media-media besar. Jadi intinya iklan gambar. Yang ketiga, iklan YouTube. Ya, misalkan Anda pengen ngiklan di channelnya Atta Halilintar, itu melalui iklan YouTube. Ya. Yang keempat, iklan aplikasi. Jadi buat Anda yang punya aplikasi Android, ya kan, itu bisa diiklankan. Jadi di menu dashboardnya Google itu ada pilihan-pilihannya. Anda mau ngiklan di mana? Itu ada semua di situ. Terus selanjutnya ada iklan Gmail. Ya, ada iklan Gmail. Nah, jadi banyak. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kalau mau ngiklan itu sebelumnya dilakukan riset terlebih dahulu. Nah, jawabannya seperti itu, Kang. Oke, semoga menjawab ya Mas Dani. Tadi sudah dijawabnya sangat lengkap sekali ya. Tadi bisa ada iklan teks, iklan video, gitu kan, dan bisa muncul di berbagai jaringan Google. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Iwan Purnomo. Mau tanya apakah dalam menggunakan Google Ads bisa menggunakan HP? Halo. Halo. Kayaknya cara nyeting ya.
Iya, mau tanya apakah dalam menggunakan Google Ads bisa menggunakan HP, sepertinya menyetingnya apakah bisa Iya. melalui HP? Jadi kalau untuk nyeting itu menggunakan laptop ataupun komputer ataupun tablet, ya. Sampai hari ini kalau nyeting menggunakan HP itu kok saya kurang asik gitu loh. Nah, kurang asik, kurang enak gitu. Jadi dan saya belum pernah nyeting pakai HP itu karena kurang marem gitu loh, orang Jawa bilang gitu. Nggak asik gitu. Jadi selama ini kalau saya nyeting iklan punya klien ya pakai laptop ataupun komputer. Itu jawabannya. Oke, terima kasih Gus. Ya, semoga menjawab ya Mas Iwan. Jadi disarankan untuk menggunakan PC ya, laptop ataupun komputer. Selanjutnya, nah tadi udah 3 pertanyaan dari chat, kita beralih ke yang bertanya melalui raise hand. Ini ada Mas Devin Anandia. Halo Mas Devin. Halo. Mas Devin. Belum ada suaranya ya? Yap. Udah ada suaranya. Oke. Silakan Mas Devin. Ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Mas Devin. Oke, siap. Ya, mohon maaf, ini saya lagi di perjalanan, jadi maaf kalau pertanyaan saya mungkin sudah ada yang menanyakan. Siap. Ini kebetulan lagi istirahat sebentar. Ini terkait dengan iklan Google Ads itu, apakah konsekuensi ban-nya itu lebih sama dengan Facebook atau enggak? Ataukah mungkin lebih minim dibandingkan dengan Facebook, karena saya main Facebook berapa kali itu akhir-akhir ini ke-ban terus. lagi luar biasa banget hari ini. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah di Google Ads itu juga nanti ada bisa seperti arah Facebook, dalam artian nanti ke arah konversi. Jadi ada perekaman data lalu bisa kita mainkan konversi, Gus. Seperti itu, Gus. Terima kasih. Oke, saya jawab Mas Devin. Pertama, kita bahas masalah term of service-nya Google Ads. Oke, jadi kalau kita mau ngiklan di Google, itu harus kita pahami terlebih dahulu aturan mainnya. Aturan main beriklan di Google. Nah, jadi ketika kita ngiklan di Google, hal yang pertama harus kita selesaikan dulu adalah kita jangan melanggar. Nah, kita harus tahu dulu, nanti ada linknya apa saja yang dilarang dan apa saja yang dibolehkan. Nah, contoh nih, contoh Anda itu jualan produk herbal, itu ada aturan mainnya. Yang pertama, ya kan, produk harus ada izinnya, paling nggak minimal itu. Yang kedua, di websitenya itu harus ada tulisan disclaimer. Yang ketiga, tidak boleh overclaim. Nah, jadi kalau produk-produk herbal, kalau di tetangga sebelah itu kan biasanya langsung disikat ataupun di ini. Dan di Google itu juga seperti itu, tapi itu lebih minim. Nah, jadi kita harus penuhi dulu aturan main yang sudah diterapkan sama Google. Dan kita harus tahu aturan main di Google Ads itu seperti apa, itu kita sudah harus tahu. Dan ada linknya. Nah, dan ada linknya. Di support google.com/ di nanti tak kasih linknya ya, agak lupa nih ya, itu ada semuanya di situ. Yang kedua, di Google Ads dari dulu bisa main konversi, Mas Devin. Bukan hanya konversi, Google Ads itu juga bisa main strategi CPA. Nah, dengan catatan sebelum main konversi, tag-nya, jadi kita sudah menggunakan GTM ya, namanya Google Tag Manager. Nah, di situ itu kode-kodenya harus terpasang dulu. Kalau di FB namanya pixel ya. Kalau di Google namanya GTM. Itu harus terpasang dulu.
Nah, kalau Mas Devin mau pakai goalnya konversi, maka itu harus dipasang dulu. Setelah dipasang, nanti semuanya akan dapat datanya. Misalkan dapat 5 konversi, itu tombol mana aja, itu harus terpasang dulu. Misalkan konversinya konversi to WA misalkan, itu dipasang dulu secara manual. Nah, jadi jangan khawatir, itu bisa kita gunakan dengan catatan kode-kodenya harus terpasang terlebih dahulu. Nah, 2 pertanyaan itu sudah terjawab, Mas. Siap Gus. Terima kasih. Sama-sama, Mas. Oke, saya kembalikan kepada Kang Fadil. Oke, baik, terima kasih Gus Nana. Kita langsung ke penanya berikutnya, itu ada Mas Sutrianta, ya. Silakan Mas Sutrianta. Iya. Ya, selamat siang, assalamualaikum, Mas Gus Nana. Waalaikumsalam. Ya. Mungkin pertanyaannya lebih ke arah bukunya nih, Mas Fadil sama Mas Gus Nana. Kalau misalkan buku yang optimasi Google Ads itu kan, apakah ada supporting dari sisi misalkan grupnya atau gimana? Karena kan pasti ketika kita coba praktek menggunakan buku itu banyak pertanyaan yang mungkin tidak ada penjelasannya di buku tuh. Kira-kira ada ininya nggak, ada supporting grupnya atau apa nanti buat kelanjutan konsultasinya gitu? Nah, oke. Yang berhak menjawab Kang Fadil ini. Oh gitu. Halo Kang Fadil. Iya, halo. Oke, baiklah. Dikembalikan lagi ke saya ya. Ya, Mas Suryanta ikut menjawab. Jadi insya Allah nanti selain dapat bukunya, buku optimasi Google Ads, nanti juga ada video tutorialnya. Jadi kita juga ada video course-nya Gus Nana. Jadi teman-teman yang beli buku optimasi Google Ads ini juga bisa dapat akses online course-nya Gus Nana. Ya, ada 38 video dan itu adalah goalnya dari awal orang men-setting iklan sampai benar-benar orang bisa sampai iklan di video itu lengkap. Pertama itu. Terus yang kedua adalah nanti untuk teman-teman yang belinya satuan, itu nanti kita akan ada program webinar khusus. Jadi setelah misalkan promonya beres, nanti kita akan jadwalkan webinar. Nah, jadi buat teman-teman nanti misalkan bukunya udah nyampe, bisa dipelajari, nanti di webinar itu teman-teman bisa langsung tiktokan kayak seperti ini gitu. Cuman temanya lebih kepada teman-teman yang udah baca buku, udah mempelajari bukunya gitu. Oh gitu ya. Itu berapa kali webinar tuh Mas, atau selanjutnya gimana? Itu nanti tunggu tanggal mainnya Mas ya. Kan kita belum infoin promonya nih gitu. Insya Allah nanti akan diinfokan oleh tim Blue Store ya, lebih lanjut di media-media kami, nanti akan kami infokan lebih lanjut. Oke. Terima kasih Mas Suryanta. Ya, terima kasih Mas Fadil dan Pak Suryanta. Assalamualaikum. Oke, siap. Salam. Oke. Kemudian ada dari Mas Arif Reseller nih, curiga reseller BS nih. Silakan Mas Arif. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Arif. Tadi selalu dibahas terkait tentang buku dan juga blog. Tadi juga sudah ditanyakan terkait tentang blog. Bagaimana kalau tentang bukunya sih? Belum pernah main sama sekali tentang Google Ads. Nih, terus pakai yang mana nih? Pakai yang awal atau yang baru gitu, sehingga bisa maksimalkan. Karena kan masih awam. Ya. Oke, saya itu aja pertanyaannya, Kang. Ya. Oke, saya jawab. Jadi kalau buat pemula yang belum pernah sama sekali memegang dashboard, melihat dashboard Google Ads, saya sarankan itu pakai yang iklan pintar. Nah, jadi kalau edukasinya itu pakai buku pertama saya. Nah, di situ sudah ada penjelasan secara lengkap bagaimana seorang pemula praktek dengan menggunakan Google Ads dengan cara yang paling mudah, karena penjelasannya cukup sederhana. Nah, tapi buat Anda yang sudah pernah ngiklan di Google, ya, itu kalau pakai buku pertama ya dia tantangannya kurang.
Nah, tantangannya kurang karena sudah pernah menggunakan. Nah, kalau yang sudah pernah menggunakan itu pakai buku kedua. Nah, buat Anda yang belum pernah ngiklan di Google sama sekali, itu pakai buku pertama. Jawabannya seperti itu, Kang Arif. Ya, terima kasih. Sama-sama. Saya kembalikan ke Kang Fadil. Oke, terima kasih Mas Arif. Ini kayaknya banyaknya pertanyaannya ngarah ke buku ya, Gus ya. Padahal kita nggak promosi buku loh. Lah iya, kita nggak promosi buku. Oke. Ya, kita beralih ke pertanyaan di chat. Ini dari Mbak Rina. Apakah semua Google Ads itu berbayar? Lalu untuk memasarkan suatu produk atau jasa, jika tidak ada website atau blog itu menggunakan apa? Oke, baik Jo. Itu sudah saya jawab tadi di awal-awal. Jadi Google Ads itu adalah SEM, Search Engine Marketing. Ya, pemasaran iklan, paid traffic, iklan berbayar. Nah ya, jadi kalau Google Ads same, identik dengan berbayar. Nah, buat Anda yang tidak mempunyai website, bagaimana? Bisa dengan menggunakan fitur yang namanya Google Business-ku. Nah, jadi di situ listingan produk maupun jasa Anda itu bisa digunakan. Listingan itu yang di GMP itu ada namanya istilah listingan. Nah, itu bisa digunakan jadi bahan promosi Anda di jaringan Google. Jadi jangan khawatir kalau Anda tidak mempunyai website ataupun blog, itu bisa menggunakan Google Business-ku sebagai sarana untuk mengiklankan di Google. Jadi saya sendiri kalau misalkan memula itu contohnya ya itu mudah sekali pengaplikasiannya. Seperti teman-teman membuka ataupun membuat Facebook ataupun Instagram, nggak ribet. Jadi di dashboardnya iklan pintarnya Google itu cukup simpel sekali karena sudah banyak yang mempraktekkan gitu loh. Nah, jadi dashboardnya Google Ads itu ada dua. Ya, ada iklan pintar khusus buat teman-teman UMKM, ya. Ada dashboardnya Google Ads mode pakar buat Anda yang ingin tantangan lebih tinggi lagi. Karena ngiklan di iklan pintar kok nggak ada tantangannya gini-gini doang. Nah, maka pakailah dashboard Google Ads yang mode pakar. Jawabannya seperti itu, Kang Adil. Oke, terima kasih Gus Nana. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Mas Rio. Gus, saya kan belum ada punya website untuk iklan di Google Ads. Tadi pas presentasi Gus bilang pakai website Google Business-ku. Apakah bisa sharing bagaimana cara buat website di Google Business-ku? Baik sekali. Ini saya yakin kakak belum pernah membaca buku saya, ya kan? Di buku saya itu sudah ada cara nyeting Google Business-ku sampai kepada cara nyeting iklannya. Itu lengkap, komplit, semuanya ada di situ. Nah, mungkin nanti bisa dibaca-baca. Nah, kalau memang butuh sekali, mungkin bisa langsung menghubungi reseller BS yang ada di Indonesia. Nah, itu jawabannya itu. Iya, oke. Tadi ada Mas Hafiz ya, jadi salah satu reseller kami yang juga ikut join di Zoom ini ada Mas Hafiz, itu bisa hubungi beliau ya. Makanya itu DP-nya itu ada bukunya Gus Nana tuh di DP-nya. Kalau kita lihatnya nggak jualan loh hari ini, tapi karena banyak yang nanya, jadi sekalian jualan ya. Maaf nih. Ya, ya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah Mbak Sinta, itu adalah apakah ada perbedaan efektivitas iklan jika menggunakan atau tidak menggunakan website? Cara membuat website yang efektif bagaimana? Oke, baik. Pertanyaannya adalah apakah ada bedanya kalau memakai website dan yang tidak memakai website? Nah, tadi saya sudah jelasin iklan Google Ads itu berbasis kata kunci. Nah, kalau yang tidak menggunakan website
dengan ketika ngiklan kita pakai website dan tidak menggunakan website, itu kalau versi saya itu pasti ada bedanya. Cuman cara mainnya aja agak lebih dipermudah. Nah, jadi kalau nggak pakai website, tetap bisa ngiklan, tetap kita nanti akan dapat laporan. Nah, soal performa dan lain-lain itu tinggal optimasi kita. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan website, ya, ibaratkan rumah, itu rumah kita. Website itu rumah kita. Ya kan, teras depan itu milik kita. Kursi itu milik kita, ya. Jadi apa yang ada di dalam rumah itu milik kita. Apapun itu bisa kita lakukan. Mau dibuang kursi baru. Nah, penjelasannya gitu. Tetapi kalau kita nggak punya rumah, ya, nggak punya rumah sendiri, pakai platform pihak kedua, ya kan, misalkan pakai GMB, ya, itu mau diapain itu kurang enak. Misalkan mau ditambahin ini fitur baru, misalkan ditambahin fitur tombol WA, misalkan, itu nggak bisa kalau di GMB. Nah, tapi kalau di website, ya, misalkan, oh saya mau kasih tombol WA. Nah, di website bisa. Tapi kalau di GMB, Google Businessku, Google My Business, itu nggak bisa. Nah, cuman bisa tombol telepon. Nah, itu. Jadi, pasti ada perbedaannya. Cuman cara mainnya, kalau GMB, ngiklan pakai GMB, itu lebih dipermudah. Karena apa? Buat teman-teman kita yang gaptek ataupun newbie. Nah, buat yang teman-teman pakai website, itu teman-teman yang sudah pernah minimal beriklan di Google. Nah, jawabannya seperti itu. Oke, terima kasih Gus Nana. Pertanyaan berikutnya dari Mas Obi. Mas Obi, permisi Gus, saya Obi mau nanya. Saya udah bikin Google Bisnisku. Kan harus saya udah bikin Google Bisnisku, kan harus pakai kode yang dikirim lewat pos. Tapi sampai sekarang udah 2 kali meminta, belum sampai juga. Bagaimana ya solusinya? Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, untuk membuat landing page, itu apakah ada fiturnya di Google Ads? Terima kasih. Oke, baik. Jadi yang pertama, kalau kartu pos Anda itu belum nyampe, Anda bisa request lagi. Jadi ada tombol di situ untuk merequest ulang lagi, untuk mengirim lagi. Tetapi akhir-akhir ini akun-akun Google Bisnisku itu sudah nggak, jarang sekali pakai kartu pos. Jadi langsung terkoneksi dengan nomor telepon. Jadi verifikasinya pakai nomor telepon. Jadi saya beberapa hari yang lalu bikin akun Google Bisnisku itu nomor telepon. Nah, jadi misalkan akun Anda itu sudah lama, mungkin Anda bikin sebelum COVID itu mungkin ya. Jadi sudah lama sekali, ya kan, Anda bisa request lagi. Ya. Bisa request lagi, minta kirim ulang. Biasanya nanti ada di situ ada tombol nomor telepon, ada pilihan. Nah, itu yang pertama. Jawaban yang pertanyaan pertama. Terus pertanyaan yang kedua adalah apakah nanti buku itu ada ngebahas tentang cara membuat landing page. Nah, berbeda ya. Jadi landing page itu adalah satu keilmuan yang berbeda. Walaupun nanti pintu masuknya kita ngiklan ada, ya kan. Jadi cara bikin website itu seperti apa, ya kan? Itu nggak ada di dalam buku tersebut. Yang ada di dalam buku tersebut itu adalah bagaimana caranya mengoptimasi iklan di Google Ads sampai benar-benar nanti teman-teman menghasilkan. Nah, itu jawabannya kan. Oke, nah itu ya Mas Obi, semoga menjawab. Kemudian ada dari Fadullah Nizur, ini namanya mirip-mirip saya nih. Kalau saya Fadullah Nizar, kalau ini Fadullah Nizur. Gus, kalau budget besar dan budget minimal buat ngiklan di Google, ngaruh juga ke jangkauan biar bisa lihat orang-orang kah? Oke, thank you. Langsung saya jawab. Budget besar, budget kecil tentu ada bedanya. Nah, jadi kalau budget besar, itu dia bisa mengakomodir
keyword-keyword lebih bisa banyak lagi tercover. Nah, ini kan iklan berbasis kata kunci. Setiap kata kunci punya harga sendiri-sendiri. Kalau Anda budgetnya kecil, maka ya kan mengcover keywordnya itu juga kecil. Tapi kalau budget Anda besar, ya kalau iklannya di iklan tag ya, pakai iklan tag ya, iklan yang tampil di mesin telusur ya. Kalau Anda budgetnya besar, berarti nanti keywordnya juga nanti potensi untuk tayangnya akan lebih banyak dan besar lagi seiring budget Anda juga besar. Tetapi, nah ini akan tetapinya, kita harus cek lagi risetnya. Keyword yang Anda bidik itu volume pencariannya itu ada berapa? Kecil, sedang, atau tinggi. Nah, itu ada angkanya. Jadi misalkan contoh jual sepatu Bandung misalkan, itu orang yang ngetik jual sepatu Bandung itu tinggi apa enggak? Volumenya per bulan berapa? Orang yang nyari jual sepatu Bandung itu berapa ribu? Nah, jadi cek dulu alasan kenapa harus ngiklan budget tinggi. Itu harus punya alasannya, tentunya by data. Volume yang kita cari di keywordnya itu harus kita tahu. Nah, jawabannya seperti itu, Kang. Oke, thank you Gus Nana. Oke. Selanjutnya dari Mbak Dita Fitriani, strategi target CPA apa harus menunggu 30 hari dan minimal 100 konversi? Strategi target CPA apa harus menunggu 30 hari dan minimal 100 konversi kah? Oke. Oh, ini jago nih kalau kayak gitu. Pertanyaannya agak ngeri-ngeri sedap. Oke, saya jawab. Nggak harus menunggu 30 hari ya, Mbak. Jadi kalau yang terbaru itu tinggal budget juga. Yang pertama tinggal budget. Kalau budgetnya tinggi, kalau mau main CPA, biasanya di menu rekomendasi itu sudah muncul untuk mengalihkan target dari konversi ke CPA. Nah, jadi nggak perlu tunggu 30 hari, ya kan, sampai 100 konversi, tidak. Nggak perlu. Jadi, menu rekomendasi, urutan kedua sebelah kiri, nah, di dashboard Google Ads, itu bisa dicek. Biasanya semakin tinggi budget biasanya untuk memindah dari konversi ke CPA itu biasanya agak cepat. Tapi kalau budgetnya minimalis agak butuh waktu yang lama. Jadi jawabannya nggak perlu nunggu 30 hari dan juga disesuaikan dengan budgetnya. Itu jawabannya. Oke, Gus Nana. Kita ke pertanyaan berikutnya dari AC Asrof. Tahun 2016, guru SEO saya buat Google Planner. Nah, saya baru tahu tahun 2018 ada notif di suspend. Gara-gara guru saya pakai akun saya buat Google Planner. Nggak masukkan pembayaran. Saya hubungi via email Google, dia suruh buat campaign ulang dan lakukan pembayaran biar akun diaktifkan. Sekarang saya punya web, apa masih bisa aktif iklan? Kalau saya isi saldo, Coach, soalnya akun itu ada AdSense dan Play Store di satu akun. Oke, jadi saran saya pakai akun baru aja, bikin email baru, terus kalau Anda punya niatan untuk beriklan, karena sistem di Google itu suspend-nya itu macam-macam. Ya, ada suspend pembayaran, ada suspend melanggar kebijakan, menyiasati sistem. Nah, kalau udah akun itu mengarahnya ke mengakali sistem, biasanya untuk banding agak susah. Ya, jadi kalau bisa saya sarankan bikin akun baru aja, biar nggak ribet. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Miss Dahlia. Assalamualaikum Gus Nana, mau tanya bagaimana cara buat Google Ads jika jual kasur in the box pakai website reseller Evermost dari link toko online reseller member. Apakah bisa? Soalnya nggak nyetok sendiri. Oke, baik. Sebenarnya bisa. Ya, sebenarnya bisa. Sekarang ini, akhir-akhir ini banyak sekali teman-teman kita ngiklan pakai link Instagram, pakai link fanpage-nya Facebook, pakai link Shopee, pakai link Tokopedia.
Itu banyak sekali teman-teman. Jadi jawabannya bisa, tapi kurang asik. Nah, kurang asiknya apa? Itu tidak bisa nge-tracking kode-kode ataupun kita bisa nanam kode-kode untuk di GTM-nya. Nah, karena apa? Kita menggunakan website pihak kedua, kecuali open source di situ pihak keduanya ngasih welcome untuk kita bisa nanam kode-kodenya. Nah, tapi kalau kita punya website sendiri, tadi sudah saya jelaskan, orang kalau udah punya website sendiri itu mau diapa-apain tuh enak. Mau direhab, mau tingkat, mau diapain ya kan, mau dirombak ulang itu enak. Nah, tapi kalau kita pakai platform pihak kedua, ya kan, istilahnya kita ngontrak, ya rumah kita itu ngontrak, itu agak riskan gitu loh, tanda kutip kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, jawabannya seperti itu. Oke, semoga menjawab ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Mas Resya Hedriarto. Pak mau tanya, kalau biaya iklan kok mahal ya? Biar nggak kena kata kunci yang mahal, gimana ya? Dan kalau perlu cara lain lagi? Dan apa perlu pakai cara lain lagi? Ada cara yang lain lagi. Buat Anda pemula, biasa di dalam benak pikirannya adalah ngiklan di Google Ads mahal. Nah, benaknya kayak gitu. Nah, itu sama dengan saya ketika belajar awal-awal dulu 20 tahun yang lalu ya, 18 tahun yang lalu. Itu dulu kayak gitu, wah ngiklan di Google mahal. Oke, aku main di Google. Nah, ternyata cara menyiasatinya adalah pandai-pandai dan sering-seringlah untuk membuka fitur Google Keyword Planner. Jadi di Google Keyword Planner itu ada alat di mana kita bisa melihat berapa harga keyword. Jadi Anda bisa memilih keyword yang harganya murah. Namanya lelang. Jadi kadang-kadang mental pemula kayak saya dulu, mental pemula itu ketika ngiklan, duh kok per kliknya 10.000 ya. Nah, sedangkan harga barangnya 20.000. Lah, aku harus budget berapa? Nah, jadi jangan khawatir buat temen, kalau mau pengen yang murah, ya kan, carilah keyword-keyword yang harganya murah. Nah, untuk mencari tahu keyword-keyword yang harganya murah, Anda bisa ngulik di Google Keyword Planner. Itu satu-satunya cara buat gimana caranya dapetin keyword murah. Tetapi, nah, sebenarnya mahal itu hanya di hari pertama sampai hari ketiga. Sistem di Google itu hari pertama pasti murah. Hari kedua, hari ketiga nanti dia turun dengan sendirinya kalau Anda memakai sistem otomatis. Jadi kagetnya itu pertama doang. Nah, begitu kaget teman-teman, loh kok per kliknya 30.000? Wah, buru-buru matiin iklannya. Biasanya gitu kalau pemula. Kalau udah matiin, enggak jadi praktek lagi gitu loh. Jadi mentalnya udah ketakutan 30.000 per klik gitu. Nah, jadi kalau saya biarin dulu sampai 3 hari, 4 hari, nanti lama-lama turun sendiri. Lama-lama otomatis turun sendiri. Jadi jangan khawatir. Nah itu dua cara itu buat teman-teman untuk menyiasati murah enggaknya ketika kita beriklan di Google. Seperti itu jawabannya, Kang Madil. Oke, terima kasih Gus Nana. Berikutnya ini agak teknis juga dari Mas Muhammad Al-Khairi. Di Google ada anggaran 13.700 rata-rata harian sampai 416.500 bulanan. Yang jadi pertanyaan saya, apa kita harus mengeluarkan biaya sebesar itu per hari sampai per bulannya? Oke, tidak. Nah, jadi kalau ada laporan seperti itu hanya estimasi. Anda tidak diwajibkan membayar senilai apa yang ada di situ. Nah, jawabannya itu ya. Jadi Anda sekali lagi, misalkan tertera 12.000 sampai 14.000 misalkan. Anda tidak akan diwajibkan membayar angka yang sudah ada di dalam dashboard Google Ads. Nah, jawabannya seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada Mas Endri.
Saya kemarin sudah coba ngiklan di Google Ads. Kemarin ngisi 200.000 pakai GoPay. 2 hari udah habis aja. Saya setting bidnya 3.000 per klik. Misal di setting 1.000 per klik. Apa masih efisien? Biar ngirit. Oke, baik. Nah, efisien dan tidaknya untuk Mas Hendri, efisien tidaknya semuanya tergantung riset kita. Contoh, tadi kan saya sudah bilang, setiap keyword punya harga sendiri-sendiri. Misal, Anda ngisi saldo 200.000, terus Anda batasi 1.000, berarti keyword yang berharga Rp1.000 itu yang akan tampil. Nah, jadi kalau ada harga keyword yang Rp2.000 ataupun Rp3.000, maka tidak akan tampil. Nah, tentunya dengan adanya pembatasan itu, maka harga keyword yang tampil itu hanya yang Rp1.000. Nah, dan sistem di Google itu kagetnya di awal-awal aja. Misalkan 200.000, wih, langsung disedot habis-habisan. Nah, kalau tidak melakukan pembatasan, no problem. Buat pemula, no problem, enggak masalah. Anda efektif itu kan kepengen ngirit, enggak masalah. Itu enggak salah. Jadi buat pemula, silakan aja Anda membatasi, asal tahu harga keyword masing-masing yang mau dibidik. Itu jawabannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mas Aldi Fajar. Assalamualaikum Gus, saya mau tanya. Pertama, untuk barang yang berjenis jasa dan custom, lebih cocok pakai Google Ads yang mana untuk memaksimalkan konversi? Apakah Ads Express atau AdWords, Default, Display Search Smart? Karena saya pernah coba untuk mendeteksi konversinya itu agak sedikit kesulitan untuk yang jenis Ads Express. Karena leads-nya yang masuk belum tentu closing. Tapi ada juga yang closing 1 bulan, kemudian ini berpengaruh terhadap budget plan bulanan saya. Kemudian for your information, barang yang saya jual adalah jasa advertising seperti papan nama, neon box, huruf timbul, dan lain sebagainya. Terima kasih Gus Nana. Oke, thank you. Langsung saja ya, kalau untuk iklan yang hubungannya dengan neon box, papan nama, dan lain-lain, saya sarankan pakai yang mode pakar saja, karena bisa enak untuk nge-track-nya. Nah, jadi sekali lagi untuk melakukan kegiatan promosi di Google Ads, kita harus kuasai ilmu riset. Nah, jadi ibaratkan Anda mau pergi ke Jakarta, kalau nggak lihat map, pasti tersesat. Nah, riset itu menjembatani buat teman-teman supaya jalan kita tidak tersesat. Bahasa secara sederhananya seperti itu. Dan untuk produk Anda itu sangat sesuai sekali bisa diiklankan di dashboard yang mode pakar. Nah, terus pertanyaannya, apakah di display tidak cocok? Ya kan? Di display itu juga bisa dimainkan, asal tahu ilmunya. Di iklan YouTube itu juga bisa kita promosiin neon box, ya kan, jasa neon box, jasa billboard, itu bisa kita mainkan di video YouTube asal tahu ilmunya. Nah, jawabannya seperti itu, Kang Wadil. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mas Andri. Oh ya, padahal saya sudah batasi 50.000 per hari, tapi sehari habisnya 100.000, Gus. Ya, ya sekali lagi jawabannya seperti yang sudah saya ini. Masih ya. Sama ya? Ya, jadi awal-awal aja Kang. Jadi dia nanti makanya kalau ngiklan saya sarankan itu jangan budgetnya itu untuk 3 hari, 4 hari, langsung 1 bulan Kang. Misalkan budget sehari itu udah di set 50.000, kok habisnya 100.000, itu hanya di awal saja. Karena apa? Traffic lagi tinggi-tingginya. Dan nanti itu Anda tidak akan dikenai seperti itu di akhir bulannya. Tapi kalau Anda putus, misalkan budget untuk 3 hari, setelah itu Anda nggak ngisi lagi, nanti sistem itu akan menilai dari awal lagi, dari nol lagi. Makanya dia ketika nyari polanya agak susah. Nah, saya sarankan kalau mau ngisi langsung 1 bulan. Jadi kalau kepingin cari murahnya, langsung ngisi 1 bulan. Tapi kalau Anda ngisi untuk 2 hari, nanti habis lagi
habis nanti kan mulai dari nol lagi sistem itu membacanya. Karena konsepnya adalah lelang. Nah, jawabannya seperti itu, Kang Adil. Oke, siap. Kita lanjut. Tadi Mas Asrof, artinya suspend masih bisa dibuka ya Coach? Kalau 12 bulan nggak aktif, apa langsung non-aktif? Apa non-aktif sama dengan suspend ya Gus? Oke, kalau non-aktif itu belum tentu suspend. Artinya non-aktif itu bisa nggak dipakai, ya kan? Yang penting di situ di dashboard itu warnanya itu warna merah, ya nggak aktif. Itu misalkan iklan Anda di apa namanya di suspend. Nah itu baru. Nah suspendnya itu macam-macam. Tapi kalau akun yang nggak pernah dipakai terus di apa namanya istilahnya itu dinonaktifkan, itu masih bisa dimungkinkan bisa dipakai dengan cara diaktifkan kembali. Nah jawabannya gitu Kang. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi ini dari Mas Fadel. Tadi ada beberapa yang saya lewat karena itu berkaitan dengan teknis isi bukunya. Nanti silahkan teman-teman bisa langsung tanyakan aja ke reseller-reseller terkait ya tentang isi bukunya dan sebagainya. Itu nanti bisa cek di reseller terkait atau misalkan cek di media-media Billionaire Store. Nanti akan diinfokan di sana tentang bukunya lebih detail ya. Jadi kami utamakan dulu teman-teman yang memang pertanyaannya lebih ke materi yang sedang kita bahas ya. Ini ada Mas Fadel Al Muhammad, bisa tidak jika kita menggunakan Google Ads untuk mempromosikan dagangan kita di marketplace seperti Shopee dan lain? Ini udah ya tadi Gus ya, bisa ya? Ya, udah terjawab. Oke. Kemudian ada lagi dari Mas Hafiz. Saya lihat banyak yang pakai iklan Google yang diarahkan ke channel YouTube, tidak diarahkan ke landing page atau web. Bagaimana menurut Gus Nana? Terus yang kedua, apakah target audience dalam Google Ads ada juga spesifikasi interest, bukan kata kunci seperti FB Ads? Kemudian pertanyaan ketiga, Google Ads ada beberapa jenis yang pernah saya lihat. Bagaimana kita menyesuaikan bisnis kita dengan jenis Google Ads mana yang mau kita pakai? Oke. Baik, kita jawab yang pertama dulu. Jadi jaringan iklan video itu banyak macamnya. Ya, yang pertama ada iklan discovery. Nah, ini buat teman-teman yang mau iklan di YouTube, video YouTube itu ada channel ya ataupun strategi iklan kita ya, iklan discovery. Nah, iklan discovery itu adalah iklan yang tampilnya itu di mesin telusur YouTube. Di bawah mesin telusur YouTube, itu namanya iklan discovery. Yang kedua, ada iklan bumper atau iklan bumper. Iklan bumper itu iklan yang tidak bisa di-skip. Nah, itu durasinya kurang lebih 6 detikan. Nah, yang ketiga, ada iklan in-stream. Iklan in-stream itu adalah iklan yang bisa di-skip. Nah, jadi yang terakhir adalah iklan outstream atau iklan bisu. Nah, jadi 4 itu ada beberapa yang pakai link website kita. Ya, discovery itu pakai link. Nah, kalau bumper itu biasanya ya kan bumper itu pakai video aja. Nah, jadi macam-macam gunanya itu macam-macam. Dan disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, terus itu pertanyaan yang pertama sudah terjawab. Pertanyaan yang kedua, cocok yang mana? Pakai yang pemula, yang iklan pintar, atau yang mode pakar? Jadi saran saya, kalau kepingin settingan ataupun iklan yang cukup enak dilihat, ya satu, yang kedua, terus bisa diapa-apain, datanya bisa lengkap, komplit, itu pakai yang mode pakar. Tapi kalau buat Anda yang kepingin mau ribet dan semuanya diserahkan sama Google, itu pakai yang iklan pintar. Nah, jadi jawabannya seperti itu. Pertanyaan yang ketiga apa Kang Fadil tadi? Apakah target audience dalam Google Ads ada juga spesifikasi interest yang dimaksud ini bukan kata kunci ya seperti FB Ads? Oke, ada jawabannya. Jawabannya ada. Jadi kita bisa membuat target audiens sendiri. Jadi fiturnya ataupun kolomnya sudah tersedia.
cukup enak sekali untuk dipilih. Nah itu jawabannya itu kan. Oke, terima kasih Gus Nana. Ini ada 3 pertanyaan terakhir ya, karena sudah mau masuk ke duhur di sini. Terima kasih Gus Nana atas jawabannya. Berarti kalau gara-gara Google Planner, akalin sistem, suspendnya apa pengaruh dengan Google Play? Soalnya udah bayar $25. AdSense apa aman karena suspend di Google AdWords? Gimana pertanyaannya? Tolong ulang lagi. Nah, terima kasih Gus Nana atas jawabannya. Berarti kalau gara-gara Google Planner, akalin sistem, suspendnya apa pengaruh dengan Google Play? Soalnya udah bayar $25. Baik. Kena makanya suspend di Google AdWords. Makanya harus tahu dulu suspendnya karena apa. Jadi suspend itu macam-macam. Ada mengakali sistem. Jadi kalau sudah mengakali sistem, itu sudah gak ada obatnya itu. Mau banding 1000 kali pun tolak. Yang kedua, suspend karena pembayaran. Nah ini juga terbagi lagi. Dia pakai apa? Kartu kredit, kartu debit, transfer langsung pakai apa? Nah biasanya yang pakai suspendnya gara-gara pembayaran masih bisa diselamatkan. Dengan catatan kalau pakai kartu kredit itu harus terbayar dulu. Nah jadi harus mengetahui dulu penyakitnya akun kena suspend itu macam-macam. Nah itu jawabannya Kang. Oke. Ya, doa terakhir dari Mas Dupro untuk jual properti via Google Ads. Ada saran Gus? Oke, baik. Banyak sekali teman-teman alumni kita yang sudah pernah belajar ke kita juga mempromosikan produk properti. Kekuatannya adalah rahasia di balik itu adalah lakukan riset dengan sebenar-benarnya dengan menggunakan Google Keyword Planner. Jadi kalau Anda kepingin sukses beriklan di Google Ads, kemenangannya adalah kuasai riset. Nah, kita mau jualan properti, tapi kita buta peta. Nah, akhirnya apa? Meraba-raba. Iklan di Google pun meraba-raba. Tapi kalau kita sudah melakukan riset, dan keyword yang dibid itu tahu, ya kan, dan analisanya tepat, maka insya Allah minim boncos. Nah itu jawabannya seperti itu. Jadi tak sarankan mainnya strateginya pakai apa? Pakai set juga bisa, pakai display oke, pakai video juga oke. Nah 3 platformnya itu bisa Anda kembangkan. Nah itu jawabannya itu kan. Tinggal dipilih ya. Mau 3 ini pakai juga silahkan ya Gus ya. Lebih bagus. Iya betul. Oke, kemudian pertanyaan terakhir, Pak Gus, thanks sarannya. Gimana caranya gak habis biaya dalam 1 hari dengan pakai keyword planner dan pilih yang murah? Apakah bisa nggak habis? Ini tadi kalau nggak salah udah dibahas juga di atas ya? Iya. Kuncinya pintar-pintar riset lagi gitu ya? Pintar-pintar riset lagi. Iya. Oke. Dan biayanya itu disarankan itu untuk 1 bulan, bukan per hari, 2 hari, 3 hari ya? Betul. Ya. Nanti kalau berhenti dia ngulang lagi dari nol lagi. Ngulang lagi dari awal, sayang banget ya. Iya. Jadi kalau misalkan biaya awal itu tiba-tiba tinggi, bisa menghabiskan 100.000 itu hal yang wajar ya Gus ya, karena sedang tinggi-tingginya. Wajar, di awal-awal aja itu. Iya. Oke Gus Nana, alhamdulillah sudah semua terjawab dan pas banget waktunya, sudah menjelang duhur. Artinya insya Allah mudah-mudahan materinya bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua, khususnya para pemula yang belum pernah praktek. Mudah-mudahan ada sedikit gambaran tentang bagaimana cara praktek beriklan di Google ya. Buat teman-teman yang sudah praktek tapi masih belum menghasilkan, mudah-mudahan bisa dapat insight bagaimana cara mengoptimasinya agar akunnya bisa agar iklannya bisa lebih perform lagi ya. Ini ada satu lagi Gus, ini kayaknya penting banget nih. 1 pertanyaan lagi nggak apa-apa ya Gus ya? 2 ya nggak apa-apa Kang. Oke. Dia tadi satu lagi. Kayaknya sayang banget ya, ini lumayan pertanyaan bagus nih. Mau tanya, kalau cara menangani kompetitor yang klik ketika settingan iklan kita pay per click itu gimana ya? Kalau ada kompetitor yang jahil. Jadi buat teman-teman yang kena fraud klik ataupun bom klik, jangan khawatir. Ya, saldo kita, efek dari itu, saldo kita akan dikembalikan penuh. Jadi laporannya di mana?
laporannya bisa Anda lihat di menu histori pembayaran. Nah, jadi di situ ada tulisan klik biaya klik tidak valid. Nah, jadi nanti dalam 1 bulan itu Anda kena berapa? Dan fiturnya bisa diaktifkan sendiri. Nah, fiturnya bisa diaktifkan dengan menggunakan fitur kolom. Jadi carilah menu kolom, ya. Terus Anda searching, di situ ada tulisan klik tidak valid. Anda tentang, habis itu nanti laporannya akan muncul. Selama Anda tidak mengaktifkan fitur itu, kita tidak akan tahu dalam 1 hari kita terkena fraud klik atau klik tidak valid itu berapa kali. Dan jangan khawatir, saldo kita akan dikembalikan secara penuh oleh Google. Jawabannya itu. Oke, terima kasih Gus Nana. Alhamdulillah sudah selesai semua ya pertanyaannya. Mudah-mudahan terjawab. Tadi buat pertanyaan terakhir adalah, saya lupa tadi, maaf. Oh, Mas Tauhid ya. Tauhid Bulan Store ini kayaknya reseller Bulan Store juga nih. Oke, nggak kerasa ya, hampir 2 jam ya, 2 jam kita menanya teman-teman semua belajar tentang Google Ads. Dan tadi juga banyak banget yang minta apakah ada rekaman, yang bertanya apakah ada rekaman YouTube-nya atau enggak. Coba saya pengen cek di sini siapa yang mau rekaman webinar hari ini. Boleh langsung ketik mau di chatnya, silakan. Kalau banyak yang mau kita kasih, tapi kalau kalau sedikit kayaknya nggak usah. Mau. Alhamdulillah, banyak banget ya, mau banget. Oke, caranya gampang banget teman-teman. Caranya gampang banget. Pertama, silakan teman-teman follow akun Bulana Store, baik itu di Instagram, di Facebook. Teman-teman bisa join juga. Kita ada grup community-nya. Jadi di sana juga akan ada share rutin ilmu-ilmu bermanfaat lainnya, Google Ads, FB Ads, dan sebagainya. Itu teman-teman bisa ketik Billionaire Store Community. Di sana ada di Facebook. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa follow akun Billionaire Store di Instagram, yaitu @billionaireStore_co.id ya. Silakan akun officialnya juga bisa di follow. Dan terakhir adalah teman-teman bisa follow juga kalau teman-teman bermain Telegram, itu bisa di follow juga Billionaire Store ya, @billionaireStore. Ya, bisa di subscribe. Nanti semua infonya akan kita infokan di sana. Nah, itu pertama follow. Terus yang kedua adalah silakan teman-teman ceritakan keseruan webinar hari ini ya. Webinar hari ini apa insight yang teman-teman dapat dari webinar hari ini, dan take action berikutnya apa yang ingin teman-teman lakukan setelah webinar ini. Silakan teman-teman posting mau di akun Facebooknya, di akun Instagramnya, itu silakan teman-teman posting, lalu tag kami ya, tag akun kami, nanti akan kami repost juga ya, akan kami repost. Dan insya Allah nanti akan kami bagikan juga video YouTube, video rekaman webinar ini ya, linknya supaya teman-teman bisa share ulang. Jadi syaratnya itu, pertama adalah follow akun-akun kami, yang kedua silakan ceritakan keseruannya, mau bentuknya video, tulisan, itu silakan mangga, dan juga tag akun kami ya, tag akun kami supaya kami tahu, oh ini yang yang ikut webinar hari ini, nanti bisa kami repost ya, nanti juga akan kami langsung share videonya ya, begitu. Dan kenapa harus ngefollow ya, ngefollow akun-akun kami, karena nanti kami akan membagikan informasi-informasi menarik ya, khususnya adalah buku-buku yang berkaitan dengan bukunya Gus Nana ini, baik itu buku pertama ataupun buku kedua, nanti akan kami informasikan. Tadi banyak banget teman-teman yang pemula yang baru mau mulai, terutama masih yang bertanya juga bagaimana cara menyeting iklan bisnisku, Google Bisnisku, terus bagaimana riset kata kunci, itu sudah lengkap semua dijabarkan oleh Gus Nana secara detail ya. Dan materi-materi Gus Nana ini juga sudah sesuai dengan kurikulum Google-nya langsung ya Gus ya. Jadi ya, betul, teman-teman tinggal mengikuti materinya nanti, terus dan juga jangan lupa dipraktekkan ya, karena salah satu jadi buku ini hanya media, jadi kesuksesannya ada di teman-teman lagi. Kalau teman-teman praktek secara rutin, insya Allah akan menghasilkan gitu ya. Akhir Gus Nana, boleh pesan-pesan buat teman-teman semua sebelum saya tutup, silakan. Ya, kunci sukses kita dalam memainkan di Google Ads adalah action. Action is praktek. Tanpa action, Anda tidak akan pernah merasakan selamanya sukses di Google Ads.
Nah, jadi benar kata Kang Fadil tadi, ya kan, buku adalah media, sarana. Nah, keberhasilan Anda di praktek. Tanpa praktek, kita tidak akan tahu sukses apa enggak. Jawabannya gitu, kan. Terima kasih. Oke, terima kasih Gus Nana, luar biasa sekali ya motivasinya. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi teman-teman semua yang belum praktik ya. Kalau yang sudah praktis, mudah-mudahan lebih giat lagi, lebih rajin lagi untuk prakteknya. Oke, dan saya juga mau nanya nih, kalau misalkan kita nanti adakan webinar lagi tentang Google Ads, siapa yang mau ikut? Boleh di chat ya, di komennya. Kira-kira ada yang mau ikut lagi nggak nih kalau misalnya kita share lagi webinar, free webinar? Mau. Oke. Ya, wah Gus banyak yang mau nih. Gimana nanti kita jadwalin lagi ya Gus ya? Boleh Kang, boleh. Siap, nanti kita akan adakan lagi webinar seperti ini insya Allah. Jadi teman-teman silahkan follow akun kami, nanti akan kami infokan ya. Termasuk yang mau request jamnya boleh. Di sini rata-rata banyaknya pengennya malam ya. Insya Allah nanti kita menyesuaikan waktunya ya. Mudah-mudahan Gus Nana lowong juga malam ya Gus ya. Yeah. ada yang request malam juga. Nanti tinggal di komen aja. Kalau misalkan ada Brand Store memposting akan segera ada webinar baru. Kalau teman-teman ada saran jamnya itu boleh banget, silahkan di komen aja ya. Oke, paling gitu saja. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih Gus Nana atas waktunya. Oke, terima kasih kembali. Amin. Ya. Akang juga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyediakan waktunya di hari Sabtu ini, weekend, meskipun weekend libur, rata-rata orang pada libur, tapi teman-teman memanfaatkan waktunya untuk belajar. Ini sebuah apresiasi yang sangat bagus sekali buat teman-teman semua yang menyempatkan diri untuk tetap belajar meskipun weekend. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua. Sehat-sehat selalu untuk semuanya, teman-temannya, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Kalau gitu, saya Fadlan Nizar pamit undur diri mewakili seluruh tim yang bertugas dari Brand Store. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kurang nyamanan selama webinar ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.